Selamat datang di perkuliahan proses random. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 yang membahas variabel random bivariate. Dalam berbagai macam kejadian random, seringkali kejadian tersebut atau eksperimen tersebut melibatkan dua buah besaran yang bersifat random. Dari contoh yang kita temui sehari-hari, misalnya tinggi dari seorang bayi yang baru lahir adalah suatu yang bersifat random, sehingga kita namakan sebagai variabel random. Kemudian berat dari bayi itu juga merupakan besaran random. Jika kelahiran dari bayi itu kita amati sebagai suatu kejadian atau suatu eksperimen random, dan kedua besaran tadi merupakan variabel yang kita amati, maka hal ini merupakan suatu contoh dari variabel random bivariate. Ada berbagai macam contoh lainnya ya, seperti yang bisa kita lihat di sini. Contoh dari bidang telekomunikasi, misalnya sinar yang dipancarkan, dalam hal ini daya yang dipancarkan dan daya yang diterima pada sistem komunikasi merupakan besaran random, dan keduanya bisa kita amati, kita gabung dalam suatu eksperimen random menjadi variabel random bivariate. Nah, variabel random bivariate merupakan pengembangan dari variabel random tunggal, yang mana dalam setiap eksperimennya kita bisa mendefinisikan ruang sampel, kita bisa menerapkan aksioma probabilitas, sehingga kita bisa mendapatkan suatu kerangka kerja dan pengamatan yang mirip untuk pengembangan konsep variabel random bivariate. Pada slide ini dan beberapa slide ke depan, kita akan mengamati variabel random bivariate discrete. Untuk menggambarkan kejadian atau eksperimen discrete, kita menggunakan PMF, Probability Mass Function, yang menggambarkan suatu besaran probabilitas dari variabel random untuk mendapati suatu nilai tertentu. Pada variabel random bivariate yang melibatkan X dan Y, kedua besaran random ini terikat dalam suatu PMF bersama atau joint PMF yang kita tuliskan dengan cara P, X, Y huruf besar sebagai fungsi dari X dan Y huruf kecil. Nah, merujuk pada definisi PMF, maka probabilitas dari kejadian X sama dengan X kecil, Y sama dengan Y kecil dituliskan sebagai PMF untuk nilai dari variabel-variabel tersebut. Nah, penulisan seperti itu, P dalam kurung X sama dengan Y, Y sama dengan Y kecil, itu sebagai penyingkat untuk penulisan yang lebih presisi, yang mana kita menuliskannya X sama dengan X kecil dan Y sama dengan Y kecil. Berikut ini menggambarkan contoh dari fungsi massa probabilitas atau PMF bersama. Ini digambarkan sebagai suatu sample space. Ya, karena kita memiliki dua variabel, maka sampel space-nya berupa luasan, yang mana pada setiap titik diskret yang didefinisikan, dalam hal ini untuk X yaitu bernilai dari 0 sampai 8 dan Y bernilai dari 0 sampai 6, itu masing-masing diberikan fungsi atau nilai dari PMF-nya yang menggambarkan probabilitas untuk masing-masing kejadian diskret tersebut. Jadi jika kita memiliki PMF, maka kita bisa menghitung CDF dan kita bisa menghitung besaran-besaran lainnya.
Kita juga bisa menghitung apa yang disebut dengan PMF pinggir atau marginal PMF. Misalnya dengan kita mengamati untuk nilai PX, ya. Ini untuk PX berarti kita akan menjumlahkan seluruh nilai PMF untuk nilai Y. Jadi misalnya untuk mendapatkan nilai PX untuk X besar sama dengan 5, maka kita akan menjumlahkan seluruh probabilitas pada sumbu Y. Demikian juga halnya jika kita ingin menghitung marginal PMF untuk Y, yaitu PY, maka kita akan menghitung jumlah probabilitas di sepanjang sumbu X. Contoh ini menggambarkan PY untuk Y sama dengan 2. Jadi seluruh nilai yang berwarna biru ini akan dijumlahkan. Kita bisa lihat contoh berikut ini. Diberikan sebuah PMF dalam bentuk matriks yang secara umum bisa kita lihat di atas ini. Maka jika kita ingin menghitung PMF pinggirnya, maka kita akan menjumlahkan, baik itu penjumlahan baris untuk menentukan PX, ya, PX1, maka baris pertama kita akan jumlahkan, di mana nilainya ini 26/71, kemudian PX2 25/71 dan PX3 20/71. Yang mana kalau kita jumlahkan lagi masing-masing PX ini, maka pasti hasilnya sama dengan 1. Demikian juga halnya jika kita ingin menjumlahkan atau ingin menghitung marginal PMF untuk Y, maka kita akan jumlahkan setiap kolom, ya. Nah, ini kita memiliki 5 buah kolom, maka kita memiliki PY1 sampai dengan PY5. Itu adalah join PMF yang menggambarkan variabel random bivariate untuk kasus diskret. Kita akan melanjutkan ke kasus continuous, tetapi sebelum itu saya akan tambahkan lagi beberapa contoh bagaimana variabel random bivariate atau variabel random ganda itu bisa kita temui secara teknis di berbagai aplikasi telekomunikasi dan sistem komputer. Yang pertama adalah kita amati ada 2 buah variabel random. Jadi sekali lagi saya perlu tekankan, variabel random ini menggambarkan suatu nilai yang memiliki karakter acak, yaitu X dan Y. Kemudian kita akan amati berikutnya bagaimana jika X dan Y ini kita jumlahkan. Contoh dari aplikasi yang menggunakan penjumlahan ini adalah jika dalam sebuah saluran telepon sinyal yang kita kirimkan itu terkontaminasi oleh noise aditif Y, maka sinyal yang kita terima di pesawat penerima Z itu sama dengan X tambah Y. Samping itu kita juga bisa mengamati kondisi perkalian 2 buah variabel random ini menghasilkan Z. Kondisinya ini terjadi ketika kita mengamati saluran wireless yang mana sinyal berita yang kita kirimkan itu terganggu oleh fading Y yang memiliki sifat noise multiplikatif. Dan juga contoh-contoh lainnya seperti halnya kedua buah besaran variabel random ini kita akan cek nilai maksimalnya. Nah, contoh ini terjadi pada sebuah Internet Service Provider atau ISP, ya, jika kita andaikan X dan Y adalah traffic pada 2 buah router yang berbeda, yang tentunya keduanya pasti besaran random. Nah, tentunya ISP mengharapkan bahwa traffic yang melalui router mereka itu tidak lebih besar dari kemampuan atau kapasitas dari routernya. Ya, jika kapasitas dari routernya itu adalah U, maka tentu kita harapkan nilai maksimal dari X
dan Y atau Y ini memiliki nilai lebih kecil. Oke, dan contoh lainnya seperti yang diberikan di bawah ini. Jadi sekali lagi, karena ada dua buah variabel random, maka kita bisa mendefinisikan ruang sampelnya tidak di atas sebuah garis tetapi di atas sebuah wilayah. Walaupun setiap realisasinya, event dari masing-masing eksperimen yang spesifik itu bisa jadi hanya di atas sebuah garis ataupun bahkan bisa berupa titik. Gambar berikut menampilkan beberapa bahasan ya atau visualisasi dari CDF. Yang pertama, gambar sebelah kiri ini menunjukkan CDF untuk kondisi atau kasus continuous, yang mana digambarkan jika kita berikan nilai spesifik X1 dan X2, maka nilai CDF adalah penjumlahan seluruh probabilitas wilayah yang lebih kecil dari X1 dan lebih kecil dari Y1. Sedangkan gambar yang tengah ini menggambarkan marginal CDF untuk sepanjang untuk nilai X, jadi Fx, yang mana kita dapatkan jika kita mengembangkan nilai Y ini ke arah plus tahingga. Jadi kita akan jumlahkan nilai di sisi sebelah kiri X1. Sedangkan marginal CDF untuk Y, yaitu Fy, maka kita inginkan X-nya itu ke plus tahingga, jadi ada di sebelah sana, maka kita akan menjumlahkan seluruh wilayah di bawah nilai Y sama dengan 1. Kita amati beberapa contoh ke depan. Yang pertama ini adalah contoh untuk sinyal berita yang diganggu oleh noise aditif. Nah, jadi sinyal yang ditransmisikan ini adalah X, terkena noise aditif Y, sehingga sinyal yang kita terima adalah Z sama dengan X tambah Y. Jika CDF dari X kita ketahui dan CDF dari Y kita ketahui, bagaimana menghitung CDF dari Z? Oke. Maka sesuai dengan definisi dari CDF, maka CDF dari Z adalah probabilitas Z memiliki nilai lebih kecil sama dengan Z kecil. Jadi kita masukkan ke persamaan ini. Jadi jika kita asumsikan sumbu X dan sumbu Y adalah dua buah besaran random yang independen, ya, jadi ini adalah sinyal berita kita memiliki nilai dari minus tahingga sampai plus tahingga. Juga sinyal noise dari minus tahingga menuju plus tahingga. Ya, jika kita menjumlahkan dan kita ingin men-setting nilai Z-nya itu suatu nilai tertentu yang positif, maka persamaan ini menggambarkan sebuah wilayah yang dibatasi oleh garis miring ini, dan wilayahnya adalah wilayah yang diarsir. Kenapa demikian? Karena memang inilah wilayah yang memenuhi X tambah Y lebih kecil sama dengan Z. Demikian juga halnya jika Z-nya memiliki nilai negatif, maka garisnya ada di sebelah sini, dan wilayah yang kita amati atau wilayah yang kita jumlahkan atau integralkan seluruhnya untuk mendapatkan CDF adalah wilayah di bawah garis tersebut. Contoh berikutnya, contoh yang lebih menantang, yaitu jika kita mengamati sinyal yang diakibatkan oleh perkalian dua buah besaran variabel random. Ya, jadi kita mendapati sinyal terima Z sama dengan X dikalikan Y. Artinya kita jika diberikan suatu nilai Z tertentu, maka jika Z-nya positif, maka kita mendapati kurva ini, kurva yang melengkung ini. Nah, untuk menentukan wilayah pengamatan tentu kita harus hati-hati, karena pertidaksamaan jika melibatkan kondisi seperti ini
maka kita akan melakukan pembagian wilayah, yaitu wilayah untuk X yang positif dan X yang negatif. Untuk wilayah X yang positif, jadi wilayah dari garis ini ke kanan, maka kita akan hitung X tambah Y lebih kecil sama dengan Z, maka wilayah yang dipenuhi oleh syarat ini adalah wilayah yang diarsir dengan warna hijau. Sedangkan untuk kasus X yang bernilai negatif, yaitu dari sebelah kiri dari garis vertikal ini yang dibatasi oleh yang terus ke kiri ini, maka untuk X tambah Y lebih kecil sama dengan Z, untuk X bernilai negatif, maka wilayah yang memenuhi syarat ini adalah wilayah yang diarsir sebelah atas ini yang berwarna biru. Sehingga wilayah AZ, tempat kita melakukan integrasi atau penjumlahan probabilitas, adalah wilayah yang dibatasi oleh yang diarsir oleh kedua buah warna ini. Bagaimana halnya untuk nilai Z lebih kecil dari 0? Kita tahu kalau Z-nya lebih kecil dari 0, maka kurvanya ada di sebelah sini. Dan seperti yang digambarkan oleh gambar berikut ini. Dan kita bisa melakukan analisa yang serupa, melakukan perbedaan untuk kasus X positif sebelah kanan dan X negatif. Maka pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan wilayah yang diarsir ini, yaitu wilayah yang diapit oleh kedua kurva tersebut. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan dengan memberikan definisi tentang koefisien korelasi. Pembahasan ini penting nantinya untuk pengamatan proses random yang akan kita bahas di minggu-minggu yang akan datang. Koefisien korelasi yang didefinisikan dengan perhitungan seperti ini, yaitu variabel random X yang dikurangi dengan nilai rata-ratanya, kemudian dibagi dengan standar deviasinya, dikalikan dengan variabel random Y dikurangi dengan nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasinya, kemudian kita hitung nilai rata-ratanya. Ini adalah koefisien korelasi yang menggambarkan seberapa terkorelasinya kedua buah besaran ini. Nanti kita akan lihat di sini nilai rho XY ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, bisa juga bernilai 0. Seperti yang kita lihat pada kedua slide berikut ini. Ini sebuah contoh, misalnya X dan Y merepresentasikan tinggi dan berat badan dari anak yang baru lahir di suatu negara. Ya, tentunya sampelnya kita ambil adalah anak-anak yang dipilih secara random dan diukur tinggi dan berat badannya. Biasanya anak yang tingginya di atas rata-rata itu akan memiliki berat juga di atas rata-rata. Dan anak yang tingginya di bawah rata-rata biasanya juga memiliki berat di bawah rata-rata. Oleh sebab itu, argumen dari perhitungan rho tadi, yaitu X dikurang nilai rata-rata X, itu dengan Y dikurangi dengan nilai rata-rata Y, ya. Jadi artinya di sini untuk anak yang di atas rata-rata, maka berat badannya dan tinggi badannya akan di atas rata-rata, berarti dia akan positif dua-duanya, hasil kalinya positif. Dan anak yang tingginya di bawah rata-rata, maka beratnya juga di bawah rata-rata. Jadi hasil kalinya juga tetap positif. Ya, sehingga titik-titiknya ini akan terdistribusi di sepanjang garis dengan kemiringan positif, seperti yang ditampilkan pada gambar ini. Dikatakan ini adalah positive covariance atau positive correlation, yang artinya adanya korelasi langsung antara variabel random X dan Y. Contoh kedua yang ditampilkan pada gambar sebelah kanan ini adalah representasi dari berat bayi saat lahir dengan jumlah kerabat bayinya, bayi yang lahir tersebut. Ya, tentunya sampelnya akan kita lakukan pencatatan saat kelahiran bayi. Dan ternyata
tidak ada suatu tendensi yang mutlak, tendensi yang jelas, ya. Kadang-kadang sama, kadang-kadang beda, sehingga titik-titiknya ini terdistribusi secara merata di bidang XY. Tidak dibatasi oleh suatu wilayah tertentu, ya, misalnya sama-sama di sini atau sama-sama di luar, tidak. Jadi dikatakan dia zero covariance. Kedua variabel random ini tidak terkorelasi. Dan terakhir, misalnya ini direpresentasikan nilai X dan Y ini untuk jumlah salju dan turun dan jumlah pengendara mobil ketika salju turun. Sampelnya tentu ketika terjadi salju turun, ya kita akan menghitung, kita akan melihat seberapa besar debit atau besar salju yang turun dan juga seberapa banyak jumlah pengendara mobil di saat itu. Nah, pengamatan menunjukkan pada saat salju turun lebih lebat dari rata-rata, maka jumlah pengendara biasanya lebih sedikit dari rata-rata. Dan ketika salju turun lebih sedikit dari rata-rata, maka biasanya jumlah pengendara pada kondisi ini akan lebih banyak dari rata-rata. Jadi X dikurang nilai rata-rata X dan Y dikurangnya rata-rata Y itu memiliki tanda berbeda, ya, sehingga hasil kalinya itu negatif. Maka titik-titiknya akan terdistribusi seperti ini. Nah, ini dikatakan negatif covariance atau negatif correlation, yang artinya korelasi terbalik antara variabel random X dan Y. Terima kasih atas perhatiannya.